sekarang kita ketemu lagi. Metodenya sama, caranya sama, tapi materialnya berbeda. Nah, nanti di semester ini semester berapa? 5 ada lagi peminatan fikih. Oh iya. Sekarang itu Bapak dapat 2 kelas gitu. Biasanya hanya 1 kelas. Peminatan fikih itu peminatan fikih. Nah, itu ada peminatan akidah akhlak, peminatan sejarah kebudayaan Islam, ada 5 pilihannya. Nah, nanti ketika PLT 1, PLT 2, nah saudara mengajar itu di sekolahnya. Kalau peminatannya fikih, nanti ngajarnya fikih. Tapi tidak berlaku di SMP, di SD, karena di sana semuanya diajarkan. Tergantung pilihan sekolahnya. Nah, kalau di sekolahnya nanti umpamanya di sini pilihannya fikih, kalau di sananya ya ngajar fikih. Tapi kalau di SMA, SMP enggak ngajarkan agama. Nah, semuanya diajarkan. Sejarah sedikit, fikih sedikit, gitu. Akidah akhlak sedikit, karena umum. Nah, nanti kalau saudara tamat dapat jadi PNS. Nah, kebetulan di SMP yang ngajarnya PAI, mata pelajaran PAI. Biasanya begitu. Tapi nggak apa-apa, jalani aja. Nah, nanti kalau saudara ngajar di sekolah-sekolah elit itu per mata pelajaran kayak di pembangunan. Nah, mana tahu nanti saudara salah satunya dapat di pembangunan. Ya, kalau di sana saudara nanti ngajar PLT 1, PLT 2-nya. Kalau ngajarnya ngawur, anaknya kerja sendiri. Nggak diacuin sama anak-anak. Tapi kalau ngajarnya nyambung, dia akan ikut. Dulu begitu, tapi nggak tahu sekarang. Tapi masih kayaknya itu masih. Walaupun anaknya SD, karena diajar dari rumah kayaknya sudah diajar sama orang tuanya. Ya, orang tuanya itu kan modelnya ya kayak dosen kita. Ngajar anaknya di sekolah apa yang diajarkan oleh guru, nanti ditambah lagi sama orang tuanya. Karena orang tuanya ada yang dosen, ada yang apa gitu. Jadi pintar ya. Jadi itu termasuk sekolah elit, tapi nggak semuanya begitu. Tapi kalau saudara nanti ngajarnya di SMP, nah semuanya baru, ilmu yang baru yang harus saudara ajarkan kepada anak. Ya, yang aktif ya gurunya. Nah, nanti kan bermacam-macam metode itu. Ketika nanti di semester 5 itu diajarkan sama semester 6. Tinggal nanti saudara prakteknya di lapangan. Mudah-mudahan lanjut ya, nggak ada yang DO gitu. Kalau DO dibilangin amin ya. Nah, sekarang mata kuliah kita apa? Fikih ya. Kemarin Bapak sudah ngirim silabusnya ya? Nah, ini mata kuliah wajib dan wajib lulus. Kalau nggak lulus, ngulang lagi. Bapak dulu punya apa macam-macam gitu. Selain ini Bapak punya lagi itu ada rencana perkuliahan segala macam. Tapi hilang sama laptopnya, semuanya jadi hilang. Jadi cuma tinggal yang ini. Nah, nanti lihat di kontrak perkuliahan itu ada deskripsi mata kuliah, kemudian ke bawahnya materi pokok perkuliahan. Nah, di materi pokok itu fikih munakahat kita akan bicara tentang pengertian nikah. Di sini sudah ada yang nikah belum? Belum. Nanti kalau sudah jodohnya nikah.
Kalau sudah kuliah semester 1 boleh menikah nggak apa-apa. Ya boleh nggak apa-apa. Ya tapi sanggup. Nah, tapi kalau nggak sanggup, nggak kuat, nggak bisa cari nafkah bagi laki-laki, tunggu dulu. Nanti kasih makannya pakai apa? Udah kasih makan lampu aja Pak, ya jangan, nggak ada orang makan lampu. Ya. Tapi kalau orang tuanya mampu, ya udah kamu nikah aja, nanti uang kuliah bayar, makanan bapak yang nanggung. Ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya, nanti kelompok pertama akan bicara tentang nikah, pengertian nikah. Nikah itu apa? Wow. Ya. Bapak sudah bikin bukunya, Bapak ambil dari buku ini. Ada buku namanya Fikih Munakahat karangan Profesor Abdurrahman Ghazali, dulu dosen PAI beliau. Ini sudah dibuat dalam buku ini. Tapi hanya yang ada itu hanya Fikih Munakahat. Yang satu lagi itu di banyak buku. Ya. Pengertian nikah. Di sini kan sudah ada. Nikah dari kata adamu wat tadakhul. Nikah itu adalah bertemu dan saling memasukkan. Sama dengan dua pohon kan tanam tumbuh itu kan. Nanti rantingnya di sini juga. Nanti dahan dan rantingnya itu kelihatan saling bersilang. Nah, dikatakan pohon itu menikah. Kalau dilihat dari jauh, pohon yang dua itu jadi satu. Sama dengan kita kalau sudah menikah nanti, yang tadinya tidur di masing-masing kamar, kalau sudah menikah tidurnya di mana? Satu. Iya. Nah, kalau untuk kata dibayangkan itu, ya, itu namanya nikah. Dulu laki-laki itu berusaha untuk dirinya sendiri. Sekarang sudah ada yang menunggu di rumah, itu namanya nikah. Ya, kalau dulu mandinya hanya sekali seminggu, kalau sekarang harus mandi tiap hari. Kalau nggak bau apa tidur aja sana bau. Aku namanya apa bau bangke. Iya. Nggak bisa sama maunya kita. Ya kalau semaunya kita iya. Ya kadang-kadang kalau lagi bujangan habis makan, jadi lempar aja. Nah, kalau sudah punya istri dan anak nggak bisa, harus jaga kebersihan. Baju kalau sekali pakai harus dicuci. Jangan dikumpulin aja 2 minggu baru tuh udah banyak kutu-kutunya, baru dicuci. Enggak. Nah, sudah berumah tangga harus kebersihan itu nomor 1. Nah, jadi disebutkan dalam pengertian nikah itu at-tadakhul, saling memasukkan. Nanti lihat bukunya itu pembahasannya. Hukum menikah. Hukum asalnya itu mubah, boleh. Tapi bagi seseorang yang sudah punya keinginan tinggi, kalau tidak menikah dia akan berzina, maka hukumnya wajib. Ya, wajib. Ya, kalau lihat perempuan bagi yang laki-laki ya begitu dipandang langsung masuk hati. Begitu langsung masuk hati, ketika tidur terbawa tidur. Nah, kalau kemakan lagi makan terlihat piring bayangan dia. Nah, wajib nikah. Di mana ada wajah kamu selalu terbayang. Kalau itu sudah wajib nikah, jangan tidak nikah. Jadi ya hukumnya wajib. Dan haram hukumnya menikah kalau ada rasa dendam. Nanti saya menikah. Begitu saya menikah, saya pukulin 3 hari 3 malam. Ya, kalau enggak saya ceburin 2 kali. Jangan, itu apa menikah? Di sana mau ada ramahnya itu enggak ada. Usahakan menikah itu ada rasa kasih dan sayang, ada rasa cinta. Kalau orang jatuh cinta kan gitu kan. Kalau melihat sehari itu udah kenyang aja itu.
Iya, rasanya sudah masuk ke dalam hati. Iya, kalau nggak bisa melihat dia menyebut namanya udah berbunga-bunga itu. Oh Iya, ya, itu rasa cinta. Tapi setelah menikah apakah masih begitu gitu? Enggak juga. Ya, enggak mesti begitu. Nah, jadi ada hukumnya wajib. Kalau tidak terkendali lagi, wajib menikah. Nah, kalau umpamanya seseorang wajib haji, dia menikah sanggup, mana dulu? Haji dulu apa nikah dulu? Nikah. Lihat situasinya. Iya, sebab seseorang itu kan yang sama. Ketika dia belum menikah tapi sudah janjian mau menikah, ketika melempar jumrah itu Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Yang terbayang kan dia di pojok sana. Iya. Nikah dulu. Kalau gitu nikah dulu, jangan berangkat haji, nikah dulu. Tapi kalau tidak masalah baginya melaksanakan ibadah haji masih khusyuk, nggak apa-apa. Kan ada orang yang begitu. Kuliah janji 3 tahun, kuliah di UI. Habis itu kita menikah ya. Setiap minggu melamun terus. Kadang-kadang kuliah hari ini nggak sama sekali. Kalau gitu nikah dulu, jangan kuliah. Ya, iya. Gitu. Ya, nggak apa-apa. Ya, ini nanti ada dalam buku ini. Nah, bahasannya itu rukun dan syarat nikah, sahnya nikah. Rukun ini pasti ada. Yang pertama, rukunnya itu harus ada calonnya. Calon suami, calon istri. Kalau tidak ada calon, jangan menikah. Orang diundang, undangannya bagus gitu. Nah, setiap undangan wajib menyumbang 200.000. Tapi begitu datang kasih makan, pengantinnya mana ya? Oh, belum datang. Tahu nggak ada gitu. Nah, nggak sah pernikahan, harus ada. Nah, calon laki-laki syaratnya benar-benar dia laki-laki, nggak boleh jadi-jadian. Kalau siang namanya Tony, kalau malam Tini gitu. Ya. Siang Iwan, kalau malam Iwati. Ya, jangan, harus benar jangan. Ya, jangan basi. Perempuan juga harus benar-benar perempuan. Tapi kalau perempuannya itu punya 2 kelamin, kelamin laki-laki punya, perempuan punya. Ini diperiksa dulu ke dokter. Ya, kalau arahnya buat ke laki-laki, yang perempuannya harus dioperasi. Ditutup. Harus ditutup. Ada bukan nggak ada. Mungkin dalam 10 juta ada 1, tapi nggak banyak. Ada itu. Dulu yang pemain poli putri kalau nggak salah. Ya, tahu dia jadi laki-laki. Ya, dari kecilnya perempuan, tapi dewasanya laki-laki. Ada gitu. Tapi setelah dia operasi dia normal. Kumisnya tumbuh. Berarti dia laki-laki. Ada juga nanti yang laki-laki berubah jadi perempuan. Ya. Dan mungkin itu takdirnya. Ya, tapi nggak banyak. Ya dalam sekian juta orang hanya ada 1. Itu takdirnya gitu. Jadi jelas dia wanita, jelas dia laki-laki. Nah, kalau laki-laki tidak boleh punya istri 4. Iya. Mau menikah lagi harus dicerai 1. Ya. Karena dalam Islam itu nikahlah masna wa sulasa wa ruba. 2, 3, 4. Jangan ditambah-tambah. 1 tambah 2, 3. Tambah 3, 6. Tambah 3, 9. Itu ditambah-tambahin nggak begitu, enggak. Maka ada istri orang yang kaya 9 istrinya. Nah, masing-masing dibikinin kamar. Ini kasih merek nomor 1 istri yang pertama, kedua istri yang kedua sampai 9 gitu. Berarti dia bukan Islam, hukumnya haram. Tapi kalau ditanyakan ke perempuan mau dimadu apa diracun? Dimadu.
madu ya. Mau nggak di madu nih? Enggak. Diracun apa lagi? Kalau ditanya ke perempuan di mau madu nggak mau. Tapi ada orang yang mau. Malah istri pertamanya mencarikan istri yang kedua untuk suaminya. Kalau saudara nanti masuk partai PKS, dulu iya, wajib punya istri dua karena di Indonesia itu darurat katanya. Iya, ketika kampanye wajib duanya. Seperti gubernur Sumatera Utara dulu itu istrinya dua, berantem terus itu. Ya boleh, nggak apa-apa kalau sanggup. Ya, yang sialnya kan begini, istri dua. Dalam berumah tangga kata yang tua tempat yang muda aja, kata yang muda tempat yang tua aja. Akhirnya tidurnya di mana? Di kandang sapi. Ya ngapain? Punya istri dua, tidurnya di kandang sapi. Ya ngapain? Ya. Atau diancam oleh kedua istrinya. Awas kalau kesini ya, saya potong. Nah, kalau datang ke sini kata yang satu lagi, saya bunuh. Mau tidur di mana? Dua-duanya galak. Kalau begitu jangan punya, jangan poligami. Cukup satu saja. Nah, iya, bikin pusing gitu. Sholatnya nggak kusuk. Allah Akbar, nanti saya dibunuh di mana? Ya jangan, kalau gitu mah jangan. Jadi di antara rukunnya itu ada rukun pernikahan. Kemudian hikmah pernikahan. Ada hikmahnya. Kalau seseorang sudah menikah, itu ditakdirkan oleh Allah umurnya akan panjang karena jiwanya tenang. Bisa mengurus rumah tangga, bisa mengurus keluarganya, bisa mengurus ekonominya. Maka umurnya panjang. Tapi kalau tidak berumah tangga, ya khayalannya itu tinggi. Nah, akhirnya gimana? Kadang-kadang mabuk, kadang-kadang apa gitu. Ya kalau cepat matinya. Kemudian yang C-nya peminangan. Meminang. Kalau kita mau berumah tangga harus dipinang dulu. Meminang itu beda dengan pacaran. Namanya seseorang ingin berumah tangga harus dipinang. Cara meminangnya itu adalah utuslah seorang perempuan ke tempat perempuan yang dia mau. Kenalnya di kampus, lalu dia punya adik perempuan. Nah, abang jatuh cinta ke dia, mau nggak dia di rumah? Nah, meminang itu boleh dengan sindiran, boleh dengan terus terang, atau langsung. Lagi istirahat kuliah, Nen, ya, abang jatuh cinta kepadamu, mau nggak terima? Oh mau bang, ya nggak apa-apa. Tapi kalau kita, andi lo babi lo, ada banget, jangan diterima. Ya. Umpamanya tapi kan nggak semua orang. Tapi kalau dengan sindiran datang ke rumahnya, kalau di halaman ditemui orang tuanya pakai kiasan. Pak, assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak, lagi ngurus kembang. Udah lama kembangnya Pak, udah lama ini. Udah sekitar 21 tahun lah. Nah, gimana Pak kalau kembang ini saya yang ngurus? Emang kamu sudah punya biaya? Udah Pak, alhamdulillah. Kalau begitu saya tanya dulu sama anak saya. Nah, biasanya orang tuanya juga naik. Nah, kalau anaknya lagi di kamar, ada orang yang melamar dulu kayak anaknya. Nah, biasanya kalau dulu ya, perempuan itu diintip dari lubang kunci. Oh, ini yang pernah datang dalam mimpi. Ya. Nah hatinya berbunga, dia senang. Tanda senangnya wanita ini, dia bukan menemui laki-laki itu, tapi lagi kamar meneteskan air mata bahagia. Oh itu. Ya, air mata bahagia. Orang tua sudah paham, berarti dia terima. Nah datangnya pada laki-lakinya, alhamdulillah diterima. Nah besok baru dilamar secara itu dulu. Kalau sekarang mah enggak. Kalau sekarang enggak. Udah semester 3 udah pacaran. Kalau enggak ketinggalan zaman.
tanya sama orang tua di rumah, udah pacaran belum? Belum, cari dong di kampus kan banyak yang nganggur itu. Ya udah nanti bawa ke rumah, udah datang. Ma, ini calon membantu mama. Oh ya, udah makan dulu. Minggu depannya datang lagi. Ma, minta izin mau kemana? Mau jalan-jalan kemana? Ke puncak. Lama enggak? Cuma 3 hari 3 malam. Sudah 3 bulan pacaran. Nah, putrinya ngadu, Ma, saya nggak haid lagi. Ah, nggak haid. Iya, kalau itu udah menikah aja. Nah, 6 bulan menikah langsung lahir cucunya. Ya kan itu sudah 3 bulan hamilnya. Kalau 6 bulan ya sudah 9 bulan sudah lahir. Kata orang tua, alhamdulillah. Nah, kata tetangga juga begitu, alhamdulillah baru 6 bulan Bu ya langsung dapat cucu. Oh ya, bibit saya ini kan bibit bagus. Beda dengan yang lain. Ya. Tapi dalam hukum Islam tidak boleh dinikahkan. Tidak boleh. Ya kalau dia berzina, fajliduhuma. Jilid keduanya. Nah, tapi kalau di Indonesia kan boleh ya. Kata Imam Syafi'i, tapi Imam Syafi'i enggak begitu dia. Kalau orang-orang baik-baik lalu dia berzina, cambuk keduanya. Diumumkan di masjid. Habis Jumat. Telah terjadi perzinahan. Mahasiswa PAI semester 3. Nah, itu dibawa ke depan pengadilan itu, dilihat, oh ini orangnya. Nah, ditutup matanya, lalu diambil kayu, dicambuk. Nah, caranya lurus begini. 1, tarik lagi. 2, sampai 100 kali. Tapi kalau 10 kali cambukan, dia pingsan, berhenti dulu. Tidak boleh melebihi. Tidak boleh melebihi. Ambil kayu 1, 2 gitu. Jangan. Nah, itu bagi laki-lakinya. Tapi kalau bagi perempuannya yang lagi hamil tidak boleh dicambuk. Karena ada anak dalam kandungannya. Tidak boleh dicambuk. Biarkan dulu dia lahir, kemudian menyusuinya berapa tahun? 2 tahun, tapi 2 tahun berapa itu? 6 bulan ya. Baru dilakukan. Iya, kan hamilnya 6 bulan. Nanti melahirkan 9 bulan. Nah, nanti setelah 2 tahun 6 bulan baru dia dicambuk, dibawa lagi ke pengadilan dan dicambuk. Kemudian dibuang 1 tahun. Sama dengan laki-laki tadi. Nah, ini hukum Islam. Tapi kalau di Indonesia nggak begitu. Kalau dia pacaran, hamil ya udah dinikahkan. Kalau melahirkan baru 5 bulan menikah, ya alhamdulillah. Nah, nanti nasabnya kepada suaminya. Sebenarnya nggak boleh, karena itu hasil dari perzinahan. Yang biasanya kalau sudah lahir, sudah hamil duluan menikah, itu termasuk perzinahan, dosa besar. Dia tidak dinasabkan kepada suaminya, boleh. Azan ya? Belum. Jadi peminangan, dalil dan waktu meminang. Kafa'ah. Kafa'ah itu setara. Sekufu, seimbang. Kalau dengan pendidikan, kalau calonnya itu S1, perempuannya harus S1 juga, enggak mesti. Nah, seimbang itu adalah sama kuat imannya. Tapi kalau laki-lakinya kuat imannya, perempuannya enggak. Sering keluar malam dengan laki-laki lain. Setelah bersuami, dia cari pacar lagi. Ini enggak seimbang. Nanti sengsara rumah tangganya, bubar rumah tangganya, enggak boleh. Haruslah cari yang seimbang. Yang kedua, mahar dan larangan perkawinan. Ini ke bawah ya. Ini nanti yang nomor 1 itu dia terus mahar dan larangan perkawinan. Nah, yang kelompok 2 larangan kawin karena senasab. Senasab itu turunan, 1 turunan.
Namanya kakak menikahi adiknya nggak boleh. Atau bapak menikahi anaknya nggak boleh. Itu kan ada itu ya. Ada Pak. Iya. Ada bapak yang menzinahi anak. Jadi bapak dapat dua, anak iya, cucu enggak. Serakah banget itu. Ya. Itu sudah mendekati dengan binatang. Tidak boleh, ini haram. Kemudian larangan kawin karena sepersusuan. Ya. Namanya ada dua orang ibu lain kampung dan dia tidak bersaudara. Dan yang satu ibu ini ke pasar. Nah, ketika ibunya ke pasar, anak yang dititip tadi itu nangis. Lalu disusukan oleh ibu yang ada di kontrakan. Nah, antara anak ibu ini dengan ibu yang pergi ke pasar itu dia bersaudara, tidak boleh saling menikah. Nah, menyusunya itu berapa? Kalau umurnya belum melewati 6 bulan dan tidak meminum selain susu itu. Tapi kalau dari kecilnya begitu lahir sudah minum susu sapi, minum susu sapi, dia tidak masalah, tidak lagi sesuai. Tapi kalau hanya makanannya, minumannya dari susu itu, maka ketika dia baru berumur 6 bulan, dari 0 sampai 6 bulan, nah itu dia bersaudara. Kemudian larangan menikah atau kawin karena persusuan, musaharah, lisanan dan selainnya. Kemudian karena kawin karena li'an, sumpah li'an. Kemudian wanita yang haram dinikahi untuk selama-lamanya, tidak ada komprominya. Contoh, bagi seorang laki-laki haram menikahi ibunya, adiknya, cucunya, dan terus ke bawah, tidak boleh. Itu selama-lamanya. Kemudian haram menikahi sebelum meninggal orang tua kita punya istri muda. Ada orang ini yang kaya dulu yang punya bersangkutan itu, umur dia sudah 80 sekian. Nah, istrinya baru 20 tahun, anaknya sudah banyak, sekitar 18 orang. Nah, anak ini boleh nggak nikahi ibu tirinya yang terakhir itu? Tidak boleh. Tidak boleh, karena itu adalah orang tuanya, istri dari bapaknya, tidak boleh. Kemudian yang ketiga, poligami. Tahu kan poligami ya? Pengertian prosedur poligami dan hikmah poligami. Nah, laki-laki itu boleh poligami kalau terjadi gangguan dalam rumah tangganya. Anak yang ketiga istrinya sakit, tidak bisa lagi melayani suami. Sementara suaminya tidak mau menikah lagi. Jalan keluarnya adalah poligami. Kalau di Indonesia harus izin kepada istri yang pertama. Nah, istri yang pertama kalau minta izin mau diracun apa dimadu? Enggak mau dia, walaupun dia sakit. Sebenarnya nggak boleh. Harusnya dikasih izin. Bang kalau sudah mau menikah silakan. Karena saya tidak bisa lagi berhubungan dengan abang. Itu kan masalah itu. Boleh. Nggak ada masalah. Jadi boleh berpoligami. Hikmahnya apa? Supaya laki-laki itu terjaga, supaya dia jangan berbuat zina. Kalau laki-laki itu terganggu, namanya jadi imam gitu. Sementara istrinya tidak berfungsi lagi, kadang-kadang ya salah baca ayat. Yang nyanyi apa? Istri di rumah. Boleh dia berpoligami. Kemudian kawin hamil, menikah di waktu hamil boleh apa enggak? Enggak, sebenarnya hukumnya haram. Tapi di Indonesia boleh. Kemudian perwalian, pengertian wali, urutan wali nikah ya, wali anak kecil, wali orang gila, wali orang bodoh,
syarat-syarat wali. Yang kelima, hak suami dan kewajiban istri. Apa hak suami? Hak itu sesuatu yang harus diterima. Sementara kewajiban sesuatu yang wajib dikerjakan. Ada hak bersama suami istri antara lain melakukan hubungan suami istri. Kalau istrinya tidak mau, tidak boleh diancam. Aku kalau tidak mau nanti tidur dengan abang saya bunuh gitu ya, jangan. Iya. Sama saja dengan pemerkosaan, tidak boleh. Begitu sebaliknya, istri mau, suami nggak mau. Abang kalau tidak mau nanti saya potong ya. Ya, jangan. Ya, enggak jadi. Jadi harus ada. Jadi hak bersama. Jadi ada hak bersama suami istri. Hak istri dan kewajiban suami. Ada hak istri yang harus dia terima. Haknya itu adalah nafkah. Nih awas laki-laki. Kalau punya istri harus tunaikan hak istrinya. Apa? Belanja. Iya. Itu hak istri. Nah, kalau memasak itu kewajiban istri atau tidak? Bukan. Masa itu adalah kewajiban suami. Tapi kalau istrinya membantu, dia dapat pahala dengan syarat ikhlas. Tapi kalau di Indonesia itu wajib ya. Masak si istri, nyuci si istri, ngurus anak si istri. Lama-lama istri itu sudah tinggi baunya, dapat lama-lama mati. Iya, benar. Harusnya istri itu dimanjakan di rumah, dia hanya mengurus anak, nah, dia tinggal makan. Kalau suaminya mampu, tapi kalau suaminya miskin permanen, nah ini yang susah. Ya suami tidak bekerja, yang bekerja yang cari duit ya si istri. Pagi berangkat ngajar, gitu digendong anak di belakang. Kadang-kadang bonceng pakai motor. Di sekolah ngajar sambil masuk. Nah suami kerjanya ya merokok gitu. Nah ini dia jadi masalah. Ya kata istri ya walaupun dia begitu ya tetap suami saya ya nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau suami tidak bekerja, kalau lagi ada anak, tidak ada yang mengasuhnya di rumah, nah pagi-pagi oleh istri sudah susunya disediakan di botol. Bang, ini kan untuk nanti susunya untuk jam 10 ya. Nah, dikeluarkan lagi air susu ini untuk jam 1 ya. Nanti saya pulangnya jam 3. Jadi untuk sore sudah ada susunya ya. Nah, sebelum saya pulang nanti masak ya, itu beras ada. Nah, berarti kerja rumah tangga adalah suami. Ya suami, mau tidak mau gitu, karena pengangguran tingkat tinggi. Ya ada bukan nggak ada, tapi sama-sama suka harus sama-sama suka. Kalau nggak suka jangan. Kemudian harta bersama dalam perkawinan dan pengaturannya. Kalau si istri orang kaya, dia punya harta sendiri, tidak bisa dimiliki oleh suami. Namanya bapaknya konglomerat, ya, hartanya banyak. Nah suaminya miskin permanen, yang kaya berarti ya istrinya. Ya, kata si istri ya yang penting saya punya suami, walaupun dia tidak usaha, nggak apa-apa. Nah harta tetap punya istri. Tapi kalau suami punya harta, ketika dia menikah, harta suami harta istri. Suami itu berkewajiban menafkahi si istrinya dan anak-anaknya. Kemudian talak, khuluk, zihar, li'an, ilak, rujuk dan iddat serta akibat hukum. Talak tahu ya? Bisa. Azan ya? Yang keenam itu kita bicara tentang talak.
huluk, zihar, li'an, ilah, rujuk, dan iddat serta akibat hukumnya. Pengertian talak, tuh bahasanya nanti pengertian talak. Talak itu memutus pernikahan. Talak itu terbagi 3. Yang pertama talak bain. Bain sugra, bain kubra. Kalau masih dalam talak bain, habisnya itu adalah 3 bulan 10 hari. Nah, kalau suami jatuh hati lagi kepada istri, dia berkata, saya kembali kepadamu tanpa menikah sah. Ya, karena istri belum keluar dari rumah. Ya, talak itu adalah perbuatan yang dilaknat oleh Allah. Jangan gampang dan dengan sekali-kali ada masalah saya talak lo, ya jangan. Pasti jatuh talaknya. Ya nggak boleh. Anjing lo babi saya talak lo. Ngomong lagi anjing lo babi saya talak. Ya jangan, nggak boleh jatuh talaknya. Sekali-kali jangan pakai itu. Cari yang lain. Nah, talak itu adalah jalan terakhir dalam pernikahan, nggak bisa diperbaiki lagi. Kalau terjadi nuzuz, si istri durhaka kepada suami, minta bantuan kepada walinya. Ya, panggil bapaknya, bapak ya istri saya begini-begini dulu orang baik, sekarang udah jahat. Emang jahatnya gimana? Kadang-kadang lempar kulkas, bawa golok. Oh iya ya, kasihan anak-anak itu takut. Saya juga takut malam-malam kadang-kadang ya jangan-jangan rasanya mau dibunuh. Oh iya. Nah. Lalu datang bapaknya, kalau bapaknya seorang yang mengerti dalam rumah tangga akan dikasih nasihat, kenapa kamu dengan suami begitu? Apalagi apakah tidak cinta lagi seperti dulu? Iya saya masih cinta Pak, tapi dianya itu anjingnya babi ya. Kenapa? Dia pacaran lagi. Nah kata siapa? Ya kata orang-orang. Kamu melihat? Enggak pasti Pak. Kalau begitu periksa dulu. Jangan langsung main hakim begitu. Kata orang tuanya begitu, kasih nasihat. Ya tapi kalau orang tuanya tidak bisa juga ngasih nasihat, ikut-ikutan, Pak. Ya, saya ngadu ke bapak nih gini-gini. Oh ya udah nggak apa-apa, cariin aja. Masih banyak laki-laki yang lain. Nah, jangan. Nggak bagus. Ya. Jadi carilah hakim itu hakim yang adil. Jadi kalau terjadi bentrokan dalam rumah tangga harus cari hakim. Kasih nasihat. Nah, kalau sudah dinasehati tetap saja baru dijatuhkan talak. Nah, talak itu dijatuhkan jangan ketika marah, nggak boleh. Kamu saya talak sebanyak bambu, sebanyak serumpun bambu gitu, jangan. Atau sebanyak bintang di atas langit gitu, ya, jangan. Ketika bulan purnama, jangan. Nggak boleh. Jadi setelah dipertimbangkan baru dijatuhkan talak. Nah kalau sudah jatuh talak, nah itu kan ada masa tunggunya tuh. Ya. Kalau 3 bulan 10 hari itu habis masa iddahnya. Nah, istri atau suami istri boleh menikah dengan laki-laki lain. Kemudian li'an, zihar. Nah, zihar ini menyamakan suami dengan orang tuanya. Bang, kalau saya lihat dari belakang, punggung abang sama dengan punggung bapak saya. Bang, kenapa? Bang begini punggung bapak kamu? Oh iya. Jadi seolah-olah suaminya itu bapaknya dia. Tidak boleh menyama-nyama itu, tidak boleh. Itu namanya zihar. Kemudian rujuk, nah ini nanti panjang rujuk. Kemudian sikop, pembatalan perkawinan, pasal dan akibat hukumnya. Pengertian sikop.
sebab-sebab sikok akibat pembatalan perkawinan. Kemudian putusnya perkawinan sebab pasah, pembatalan pernikahan. Ini pasah itu boleh diajukan oleh istri kalau dia tidak senang lagi dengan suaminya. Ya, mungkin suami berangkat pakai motor jatuh. Nah, setelah jatuh dia tidak bisa lagi berdiri. Ya, laki-lakinya itu tidak bisa berdiri lagi. Sementara istrinya masih muda, masih pingin lagi. Nah, jalan keluarnya bagaimana? Dia mengajukan pasal pembatalan pernikahan. Ya bukan nggak ada pasti. Ya, atau suami menderita suatu penyakit, dia tidak berfungsi sebagai laki-laki. Nah, ini kan perempuannya masih sehat, nanti dia menderita, dia boleh mengajukan pasal. Atau seorang laki-laki menderita penyakit itu yang kakinya semakin hari semakin gawat gitu. Diabetes ya. Kadang-kadang ada belatungnya. Oh iya. Bukan nggak sayang, tapi ya bagaimana lagi? Jalan keluarnya nanti ngadu kepada hakim, ya oleh hakim diterima, diperiksa, oh iya. Atas usulan istrinya, maka talaknya dijatuhkan. Maka bercerainya sah. Kemudian putusnya pernikahan atau perkawinan sebab meninggal dunia. Kalau sudah meninggal kan sudah putus itu ya. Yang nggak ada itu suaminya meninggal, istrinya nangis. Yang nangisnya cuma sebentar. Nggak ada yang nangis sampai seminggu, nggak ada. Ya pura-pura kalau sampai seminggu. Iya. Tapi ada juga si suami kalau meninggal istrinya nangis dia. Tapi matanya ditutup sebelah gitu. Dia lihat ini siapa yang cantik yang datang ya, siapa calon yang baru ya. Maka suami kalau meninggal istrinya seminggu dan menikah lagi dia. Ya beda dengan istri. Istri kalau meninggal suaminya, lihat anak terbayang suaminya. Daripada saya punya suami yang baru belum tentu sama dengan yang lama. Mendingan saya dengerin aja anak saya. Nah, dia dengan gak punya suami, nggak mau dia punya suami. Tapi kalau suami enggak, beda dia. Belum sampai 3 hari udah pengen lagi menikah. Tapi nggak semua orang juga begitu. Ada di antaranya. Kemudian konsep dasar landasan teologis fikih mawaris. Pengertian fikih mawaris, istilah-istilah dalam fikih mawaris, sejarah kewarisan. Nah ini dulu di Arab yang dapat warisan itu laki-laki, perempuan enggak. Kenapa perempuan? Perempuan itu tidak bisa berperang, jadi tidak dapat warisan. Kalau sekarang di Sumatera Barat yang dapat warisan siapa? Ya, laki-laki enggak, karena dia punya rumah, tinggal di rumah istrinya. Nah, kalau istrinya masih sayang, ya masih dipanggil abang, ayah. Tapi kalau sudah istrinya nggak sayang, ya kamu berangkat dari rumah. Nah tidurnya suami mantan suaminya ini di mana? Kalau dulu di namanya surau atau masjid atau musala boleh tinggal. Kalau sekarang udah ditutup nggak boleh dikunci, nanti kotor. Nah kalau begitu tinggalnya di mana? Bikin gubuk. Nanti ponaannya ngasih seekor sapi, kambing gitu. Jadi tidur kambing, tidur sapi, nah dia tidur juga bareng sapi sama kambing. Nah gitu. Harusnya tidak gitu. Harusnya. Jadi sejarah kewarisan. Nah, dulu di zaman jahiliyah itu yang dapat hanya anak perempuan, anak laki-laki. Perempuan tidak. Bahkan perempuan kalau di Arab lahir anak perempuan itu dibunuh. Ya dibunuh aja. Karena nggak bisa berperang. Kalau kalah dalam berperang, harga dirinya jatuh. Ya, maka perempuan itu dibunuh. Tapi kalau sekarang enggak ya. Apalagi di Indonesia. Perempuan itu dengan laki-laki bandingannya berapa sekarang? 1 banding berapa? 1 banding 3 atau 4? 4.
Walaupun 1/4 suaminya yang laki-laki nggak boleh poligami nggak boleh, kecuali sanggup. Kemudian aspek yuridis kewarisan dalam Islam. Pertama rukun. Rukunnya itu pemberi waris, orang tua yang punya waris atau ibu, warisan itu sendiri. Ya. Kemudian faktor yang menjadi sebab kewarisan karena perkawinan, pernikahan, kebapakan, keibuan, dan seterusnya ke bawah. Nah, kalau dalam kelas ini ada satu bapak, satu ibu, meninggal orang tuanya, mereka dapat warisan. Tapi kalau bukan orang tuanya, nggak bakalan dapat warisan. Namanya kuliah di ruangan ini. Nah, kalau yang punya kampus meninggal, saudara dapat nggak warisannya? Nggak punya pemerintah. Kemudian yang wajib diperhatikan sebelum membagi harta warisan. Kemudian penghalang warisan. Nah, seorang kakek terhalang karena ada bapak. Namanya seorang anak meninggal. Anak yang meninggal ini punya bapak, punya kakek. Nah, kakek tidak dapat bagian karena masih ada bapaknya. Nenek terhalang karena masih ada ibu. Itu terhalang namanya. Nah, terhalang dari setengah, dari 1/4 menjadi 1/8. Contohnya, istri kalau dia tidak punya anak dapatnya berapa? 1/4 ya. Kalau dia punya anak dapat 1/8. Itu terhalang, tapi tidak terhalang semuanya. Kemudian memahami klaster ahli waris dan pariannya. Ada namanya zawil arham. Kemudian ada namanya hajib dan mahjub, yang dapat warisan dan yang terhalang, yang seperti tadi itu. Kemudian memahami cara penghitungan pembagian harta warisan dengan kasus sederhana. Metode penghitungan harta warisan, tingkat khusus atau standar, sistem asal masalah. Pamannya ada yang dapat setengah, dapat 1/8, ada dapat 1/6. Itu harus disamakan penyebutnya dulu, baru dibagi, baru dia dapat bagian. Kemudian problematika penghitungan warisan komplit tahap 1. Ada namanya istilah aul, menyamakan apa? Apabila penyebut. Kemudian ada rad. Kemudian ada namanya kawazin abdariyah. Kemudian ada namanya musyarakah. Kemudian yang ke-13, problematika penghitungan warisan tahap 2. Warisan khusus muskil, orang yang susah ditentukan jenis kelaminnya. Yang tadi itu, laki-laki dia punya, perempuan dia punya. Nah, dia bagiannya bagian kemana? Lihat situasinya. Kalalah. Kemudian ahli waris pengganti. Ini tidak terlalu banyak. Kemudian warisan bayi dalam kandungan. Apakah dia dapat warisan atau bukan? Aslinya tidak. Tapi ada ulama yang mengatakan kalau umpamanya kandungannya itu sudah 8 bulan. Nah,
ternyata suaminya meninggal. Anak yang dalam kandungan ini dapat warisan. Nah, kata sebagian iya, tapi kata sebagian tidak. Tapi kalau dalam ayat dan hadis tidak, karena dia belum lahir. Tapi ada juga yang mengatakan harus disediakan bagiannya dia. Kemudian warisan anak zina. Ya, anak yang lahir karena zina, dia dapat warisan apa tidak? Ya, kasih pacaran punya anak gitu. Nanti dia tidak menikah. Nah, bapak biologisnya itu meninggal, dia dapat warisan atau tidak? Harusnya tidak dapat. Ya. Kemudian warisan mafhum, warisan orang yang dapat musibah bersama-sama. Nah, ahli warisnya kemana? Dulu tsunami Banda Aceh ya, udah lahir ya belum? Udah. Itu kan ribuan yang meninggal, lagi berenang di laut, datang tsunami 10 meter itu, gak ada satupun yang gak ada yang hidup. Sampai pembangkit listrik di pinggir laut Banda Aceh itu dibawa keluar, diangkat oleh tsunami. Masjid yang di dekat pinggir laut itu, yang Masjid Raya Banda Aceh itu, sampai sekitar itu, tapi dia nggak kena, dia nggak apa-apa dia. Nah, itu kan ribuan yang meninggal. Nah, orang ribuan yang meninggal ini, nah ini yang mewarisi hartanya siapa? Itu namanya masbuk. Diwarisi kalau masih ada keluarganya sesuai dengan hukum Islam. Tapi kalau tidak ada lagi sama sekali, suaminya mati, istrinya mati, anaknya meninggal, cucunya juga habis gitu. Enggak, yang punya adalah pemerintah. Jadi tsunami itu ya begitu. Itu sudah terlalu jahat gitu. Karena manusia itu berbuat engkar kepada Allah, didatangkan laknat. Kalau kaum Lut dan Ad dulu dibinasakan dengan apa? Ada yang tahu? Kemudian umat Nabi Nuh dibinasakan dengan apa? Banjir kan? Nah, ketika Nabi Nuh itu bikin kapal di hutan, orang ngejek semua. Masa bikin kapal situ, kapan air lautnya sampai di sana? Orang udah pada gila semua barangkali ya. Nah, datang orang ramai-ramai dari kampung. Nah, kalau berak jangan di kali ya, berak aja di atas kapal itu. Masa kapal dibikin sini? Tapi Nabi Nuh nggak berhenti dia. Wahai orang-orang yang beriman, nanti akan datang banjir, masuklah ke kapal ini. Nah, isinya termasuk yang tidak mau. Jadi orang yang tidak punya keluarga lagi, yang punya warisan adalah orang yang masih. Kemudian kewarisan dalam hukum Islam Indonesia telah pasal pada KHI kompilasi hukum Islam Undang-Undang Perkawinan Indonesia, ketentuan umum. Ini sama dengan pembagian harta warisan biasa, nggak ada bedanya. Ahli warisnya juga sama, besarnya bagian juga sama, aul dan radnya juga tidak jauh berbeda karena sama-sama Islam. Nah, kemudian yang ke-15 jinayat dan permasalahannya. Jinayat ini tahu ya, pembunuhan. Pengertian jinayat dan pembagiannya. Ada yang sengaja dibunuh atau membunuh, hukumnya adalah kisos karena dia sudah membunuh. Tapi kalau dimaafkan, dia hendaklah bayar diat. Diatnya itu berapa? Sekitar 2 tahun 2015 itu sekitar 5 miliar. Di orang Indonesia itu boleh pulang ke Indonesia kalau sudah bayar diat. Nah, kalau sekarang ya sekitar 10 miliar lah. Ya kalau tidak ada uang, tidak bisa membayar, jangan membunuh orang, nggak boleh. Ya. Tapi kalau di Indonesia kan begitu. Bentrok sedikit dia diam, lalu dikeluarin seluruhnya dapat pisau tusuk, mampus lo anjing ya babi. Bunuh. Kalau di Arab enggak.
suaranya keras, tapi tidak akan mau menuju melukai, karena itu ada dietnya, ada kisosnya. Tapi di Indonesia enggak. Kalau di Indonesia itu membunuh orang hukumannya berapa tahun? 15 tahun. Nanti dapat remisi setiap lebaran. Nah bersihnya hanya 6 tahun, keluar lagi. Begitu keluar nanti mabuk, bunuh orang lagi. Karena sudah biasa. Harusnya seseorang yang sengaja membunuh orang lain, dia harus dibunuh. Kalau di Arab beda dia. Bawa ke padang pasir, sudah dijatuhkan hukum, udah inkrah, ditetapkan, dia wajib dibunuh. Tutup matanya. Permintaan terakhir apa? Oh, permintaan terakhir foto bersama Pak. Ya udah foto dulu. Nah sudah berdiri. Nah ya tukang pedangnya begini. Dipental ininya. Kepalanya jatuh merinding. Orangnya juga jatuh. Udah selesai. Dikubur. Kalau Indonesia enggak. Ya, gitu. Maka Indonesia itu ya hukumnya Indonesia. Nah kalau orang berzina yang sudah pernah menikah, itu di taman sampai pinggang itu dilempari. Ada yang kena ininya, benjol-benjol, nggak apa-apa. Yang hukum teman perlu meninggal, biar langsung dikubur. Itu hukum Islam. Tapi kalau di kita enggak kan? Di Indonesia itu kalau pacaran orangnya senang, orang tuanya senang, anaknya senang. Kalau hamil ya udah dinikahkan. Ya enak hidup di Indonesia itu enak. Itu jinayat, pembunuhan. Dasar hukum syarat dan hukum hudud, kisos, takzir, cara pelaksanaan hudud dan kisos dan takzir. Nah ini semuanya ada dalam buku-buku fikih apa namanya? Ada satu lagi, lupa bawa. Tapi nanti dicari aja. Ya, jadi ini kan 15 kelompok, kita bikin 13 nanti ada yang digabung. Nanti tolong ketuanya yang digabung-gabung ya. Yang agak sedikit digabung. Semuanya udah punya ya? Udah sampai di sini ada yang nanya? Enggak ada? Enggak ada. Pas. Nah, di bawahnya itu kan ada buku rujukannya. Kalau bisa kita cari dulu di sini buku rujukannya ini. Hari ini hari apa ya? Hari Selasa ya. Kalau dari pagi ada mata kuliah ya? Nggak bisa diganti-ganti gitu. Ya. Jam berapa? Senin atau hari Senin Bapak dari pagi sampai jam hari Rabu jam berapa? Jam 10. Rabu jam 10. Kalau Rabu jam 10 habisnya sampai jam berapa? Oh. Bapak itu dia hari Rabu jam 11.10 sampai 11.40. Tapi kalau dari jam sebelumnya nggak usah kan? Nggak bisa. Tapi mau ke Solo. Mereka bisa ganti. Ya, kecuali dia masuk ke jam pertama atau dari jam 9 ke 10 bisa. Tetap anak, tetap saja jam ini. Hari Rabu tetap. Ini ada hari apa? Selasa ya? Tetap aja Selasa. Waktu lain aja coba lagi. Ya. Yang apa? Ya. Nah ini kan 3 SKS ya.
waktunya dibikin hanya 2 SKS. Ini banyak keluhan dari dosen. Mau bagaimana lagi? Nah, harus bikin tambahan. Nah, tambahannya ini caranya bagaimana? Tolong dipikirkan. Ya. Ini Pak. Hah? Online. Online nggak apa-apa. Atau saudara bikin tugas saja nggak apa-apa. Tapi nggak harus setiap mata kuliah. Nanti pamannya 3 kali pertemuan. Nah, bikin tugas 1 gitu. Nanti kesimpulan dari pertemuan kedua, ketiga, keempat. Kita kirimkan. Nanti saudara harus bikin kesimpulannya saja. Iya, sebagai tugas nanti kirim ke Bapak. Nanti Oh, Bapak jadi nilai. setiap presentasi. Jadi sebagai tambahan tugas ya. Kan 3 kali kita diskusi itu. Kedua, ketiga, keempat. Nah, itu kan ada kesimpulannya. Nah, kirim ke Bapak. Masing-masing kan nyatat. Nah, nyatat nanti kirim ke Bapak. Itu tuh tambahannya. Tapi kalau dibikin online lagi, waduh, kebayang. Hari apa lagi gitu. Nah, kalau bisa online kapan lagi saudara bisa? Bisa kan? Ya makanya. Ya nanti kalau ada yang nanya ya silakan jawab, jangan nanya begitu. Saya udah protes di jurusan, tapi dia nggak bisa jawab. Wah, iya. Harusnya lokal dari 312 sampai 219 sampai 3 kelas yang di sana itu milik PAI, jangan diganggu juga. Nah, buat sementara supaya jangan ada yang masuk ke sana, jauh-jauh hari dimasukkan jadwal PAI semuanya. Jadi orang lain nggak bisa masuk. Apapun keputusan di waktu rapat tidak akan bisa digugat. Dari dulu begitu, kalau Bapak begitu, diambil dulu kelasnya. Mau ngomong apa silakan. Nah, nanti kan kita ganti. Selesai rapat, kita masukin lagi. Nah, dan ruangan itu sudah ada isinya. Kita masukkan, jadi harusnya begitu. Ini baru kali ini yang Iya baru kali ini. Baru kali ini emang aneh banget. Sistemnya nggak bisa main sendiri. iya. Harus kelas aduh nggak bagus. Kita syukuri aja. Yang penting mata kuliah ini terlaksana dengan baik. Saudara lulus dapat 3 SKS. Itu aja. Jangan protes ya. Makanya Mau kritik. kalau yang 312, 313 itu milik pasca S2. Nah, tapi bisa dipakai itu dari jam 1 ke atas. Itu masih bisa dipakai. Ya, jadi lokal-lokal dari sampai 319 itu masih punya PAI. Nah, sekarang kan bahasa Inggris juga sini. Ada bahasa Arab juga ke sini. Itu kan nggak masuk akal gitu. Padahal kan lokalnya sudah ditentukan masing-masing. Kok bisa? Ya farmasi juga. Kalau dari dulu 3 kelas itu ada di sana itu pakai PAI juga. Memang nggak muat di sini. Karena di sini hanya di rencananya PAI-nya itu hanya 3 kelas. Kelas A, kelas B, kelas C. Nah, sekarang kan ada kelas D ya, ada kelas D yang tambah banyak. Karena PAI itu sangat dibutuhkan. Tadinya nggak boleh ditambah-tambah. Harus diperbanyak S2 atau S3-nya. Tapi nyatanya enggak, ditambah banyak. Ya, sekarang nikmati aja lah, jangan apa-apa. Udah ya, nggak ada nanya ya. Ya, kita kirim. Assalamualaikum.